Shalom Pak, perkenalkan nama saya Helena Repi Melati Siritonga dengan NIM 63250-158. Di sini saya akan menjelaskan pertemuan 12 yaitu materinya penjaga ciptaan Allah. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini Engkau masih memberikan nafas kehidupan bagi kami semua Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau selalu menyertai, melindungi kami Tuhan dimanapun kami berada. Sebentar kami akan mendengarkan materimu Tuhan. Kiranya Tuhan, boleh Tuhan materi ini menjadi penguat, pengingat kami Tuhan, agar bisa Tuhan menjaga ciptaanmu Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur Tuhan, hanya di dalam Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sini kita akan materi 12 yaitu penjaga ciptaan Allah. Manusia dan alam ciptaan manusia ini diciptakan sebagai bagian dari alam, namun juga sebagai gambar Allah. Manusia diberi tugas untuk menguasai dan memelihara, bukan merusaknya. Alam adalah milik Tuhan. Manusia itu sebagai pengelolanya, kita menjaga melestarikan Tuhan agar bisa berkembang biak dan tidak punah ataupun tidak rusak. Lalu dasar teologisnya dalam Kejadian 1-2 menegaskan bahwa dua tugas utama manusia. Yang pertama, mengusahakan alam itu atau memanfaatkan dengan bijak. Lalu yang kedua, memelihara alam, menjaga kelestariannya. Penguasaan atas alam harus dilakukan sesuai kehendak Allah dengan tanggung jawab dan kasih. Hubungan ekonomi dan ekologi. Kegiatan ekonomi ini sering menimbulkan kerusakan lingkungan jika kita tidak mengendalikannya. Eksploitasi dalam alam ini berlebihan menyebabkan pencemaran, kerusakan ekosistem, kerugian bagi manusia sendiri. Lalu ekonomi dan ekologi seharusnya ini saling mendukung, bukan saling merusak. Lalu kerusakan lingkungan ini sering disebabkan oleh keserakahan, ketidakpedulian kita, mengejar keuntungan itu yang tidak boleh tanpa etika Alkitab dan tidak membenarkan eksploitasi alam secara berwenang-wenang. Lalu selanjutnya tanggung jawab orang beriman, orang Kristen dipanggil untuk bersyukur atas ciptaan Tuhan, menghargai dan merawatnya, menggunakan sumber daya secara bijak, menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan. Dampaknya ini jika alam dirusak, alam yang rusak ini membawa penderitaan bagi kita manusia ini juga. Karena kalau kita merusaknya, kita akan mendapat yang akan menjadi seperti bencana, krisis air, pangan, ancaman kelangsungan hidup, kita susah mencari pokok makanan. Lalu juga Nabi Yesaya menegaskan bahwa ketidaktaatan manusia ini berdampak pada kerusakan bumi. Lalu tindakan nyatanya menjaga lingkungan ini, kita harus menghemat air dan listrik, mengurangi sampah plastik, menanam pohon, bercocok tanam dengan tetangga kita yang ada di rumah dan juga di sekolah, tidak membuang sampah sembarangan, menggunakan transportasi yang ramah lingkungan seperti transportasi umum ya, Transjakarta yang sudah disediakan oleh pemerintah. Lalu selanjutnya gimana kita menurut James Morgenthau Boyce memberikan beberapa hal yang perlu dilakukan oleh manusia demi menjaga ciptaan alam. Menurut dia, yang pertama ini manusia harus bersyukur untuk dunia yang telah Allah berikan untuk memuji Dia dan untuk hal itu. Lalu yang kedua, manusia harus bersuka atas ciptaannya. Bersuka erat kegiatannya dengan bersyukur, tetapi ini adalah suatu langkah yang melampaui bersyukur. Yang ketiga, manusia, orang-orang Kristen harus menunjukkan suatu tanggung jawab terhadap alam. Kita seharusnya tidak menghancurkannya, tetapi harusnya berusaha untuk bisa melestarikannya, menjaganya. Alam semesta harus digunakan oleh manusia dengan cara yang semestinya. Terakhir,
yang kelima ini, setelah mereka merenungkan alam dan menghargainya, orang Kristen seharusnya sekali lagi berpaling kepada Allah yang menjadikannya dan menopangnya setiap saat, dan seharusnya belajar untuk mempercayai Dia. Allah memelihara alam sekalipun alam disalahgunakan oleh dosa-dosa kita. Jadi kita seharusnya merawatnya, tidak merusaknya, lalu kita harusnya menyangganya dan tidak boleh egois terhadap keinginan diri kita sendiri, keinginan daging kita. Oke, itu saja dari saya. Sebelumnya kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk renungan boleh ini Tuhan, mengingatkan lagi kepada kami Tuhan, agar boleh Tuhan manusia menjaga melestarikan alam kita, tidak dirusak tapi untuk melestarikannya. Kiranya Tuhan boleh menjadi pribadi lagi, lebih baik lagi kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Pak. Shalom.